Terima kasih dan Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi selamat datang dalam Focus Session yang akan khusus membahas soal pariwisata. Saya Vivi Zapki, kita akan berbincang-bincang sekitar 45 menit. Hadirin selamat datang dan terima kasih. Dan bagi yang baru hadir mungkin bisa menempati tempat, bisa, ini agak unik panggung kita untuk ini, melingkar, jadi Anda bisa di depan atau di belakang. Baik, kita akan bicara soal paradigma baru dalam wisata ya, dunia pariwisata. Tapi sebelum itu saya ingin memperlihatkan sebuah data dulu. Silakan, mohon diperlihatkan. Jadi sebetulnya pemerintah memang menjadikan dunia pariwisata atau industri pariwisata sebagai andalan baru untuk menjadi sumber pendapatan negara ya. Ada target pemerintah pada tahun ini dan juga angkanya itu terus naik. Tapi tahun lalu kayaknya catatannya capaian angkanya tidak sesuai dengan target. Tahun ini kita punya masalah lain seperti coronavirus. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa narasumber. Kira-kira Mbak Vivi, kata data sudah melakukan kajian tidak tentang bagaimana dampaknya ke pariwisata? Later Pak, akan kita lakukan. Ya, oke. Ini adalah target dan nilai ekonomi Bali Baru. Bali Baru ini adalah sebuah upaya kampanye yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan sektor pariwisata, bahwa tujuan bukan cuma Bali, ada tempat wisata strategis lainnya. Jadi ini kebutuhan dananya kalau ingin mengembangkan ada sekitar 500 triliun. Dan ini target kunjungan wisata tiap tahun meningkat sampai 300 juta pada 2024. Nah, ini bukan target yang kecil pastinya, dan semua pihak diharapkan bisa memberikan sumbangan, baik itu dalam ide maupun gerakan pastinya. Tapi sebelum jauh ke sana, saya ingin langsung ke Mbak Medina Kamil nih. Mbak Medina, pada generasi saya, mungkin generasi kami-kami yang berasal dari milenial tapi super senior gitu, soal pariwisata itu agak berbeda paradigmanya tentunya. Dulu misalnya kami menempatkan pariwisata itu sebagai kebutuhan tersier, berbeda dengan generasi sekarang yang kayaknya udah jadi kebutuhan primer. Berwisata nggak cuma sekali dalam setahun gitu, yang bahkan ada orang yang menabung secara khusus untuk berwisata. Bagaimana Anda melihat perubahan ini? Mungkin bisa menjelaskan sekarang itu apa sih yang dicari orang ketika berwisata misalnya? Baik, terima kasih Mbak Vivi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan pariwisata sekarang itu memang banyak banget perubahan beberapa tahun ini. Gitu. Mungkin 5 tahun terakhir ini berkembang dengan pesat. Sebenarnya salah satu efeknya itu karena media sosial. Kalau dulu itu namanya bertraveling itu ya hanya untuk kepuasan diri sendiri misalnya. Pengen liburan, pengen refreshing gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya kalau mungkin ada beberapa sebagian orang menganggap buat traveling itu untuk menunjukkan dia ke tempat sesuatu yang indah itu kayak sedikit memamer gitu loh. Bisa ke sini, tempatnya keren. Nah, itu sebenarnya salah satu efek yang buat tempat-tempat wisata itu sebenarnya bagus gitu. Jadi kayak tadi Pak Abdullah bilang nggak perlu bayar promosi tentang Banyuwangi, tapi semua traveler tuh udah memperkenalkan seperti apa Banyuwangi gitu. Ya, kita sempat ngobrol-ngobrol tadi ya. Justru dengan media sosial jangan-jangan jadi modal untuk campaign soal pariwisata jadi lebih terpangkas? Jadi sekarang minatnya banyak sekali karena namanya pergi traveling itu bukan hanya kepuasan diri sendiri juga, bikin happy orang lain juga. Jadi untuk menginspirasi orang atau memberi info orang juga, oh ini ada tempat yang bagus, ada tempat yang baru di salah satu pelosok Indonesia yang mungkin dulu untuk kesana tujuannya kesana transportasinya susah, akomodasinya sangat minim, sekarang sudah lebih gampang. Udah gitu ada beberapa akomodasi yang bisa lebih kalau dulu kan untuk namanya liburan atau traveling itu membutuhkan budget yang
sangat besar. Sekarang udah lebih gampang lagi. Ya, beda kan. Jadi gambar, foto untuk di-show di media sosial bagian yang penting gitu. Nah, Pak Yusli kalau Belitung Timur mungkin soal pemandangan kita nggak ragu lagi ya Pak, cakep banget Pak gitu ya. Nah, tapi kan kalau mengembangkan pariwisata nggak cuma butuh pemandangan yang indah gitu, ada yang hal-hal lain yang perlu disiapkan. Nah, boleh cerita sedikit apa yang dipunya oleh Belitung Timur dan juga Bapak pakai strategi apa nih untuk meningkatkan kunjungan wisata di wilayah Bapak? Baiklah, teman-teman terima kasih kepada Kata Data yang telah menghadirkan saya dalam acara pada sore hari ini dan juga kepada Mbak Pivi. Jadi begini, negeri kami ini negeri Laskar Pelangi, Belitung. Semua orang udah tahu. Memang selama ini kami mengandalkan adalah wisata pantai. Dan keindahan pantai seperti Tanjung Kelayang dan banyak-banyak lagi. Daerah kami juga adalah termasuk dalam 10 Bali Baru, Belitung. Nah, selama ini ya seperti itu, pengembangan adalah melalui wisata, tapi sekarang wisata pantai terutama. Tapi sekarang dengan adanya paradigma baru pariwisata, tidak lagi berorientasi kepada jumlah, tapi kepada quality tourism. Maka kami mencoba untuk melakukan diversifikasi. Pertama, kami sekarang giat-giatnya juga untuk geopark. Sepengetahuan saya, geopark ini betul-betul merupakan supporting daripada pariwisata. Saya lihat seperti Langkawi. Langkawi dulunya adalah tempat yang tidak begitu dikenal orang di Malaysia. Setelah ditetapkan menjadi global UNESCO Geopark, luar biasa. Sampai jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Kami juga seperti itu. Kami telah berhasil ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Geopark Nasional pada 2017. 2018 kami sudah beranjak ke UNESCO Global Geopark. Dan sudah dilakukan asesor yang meninjau ke Belitung dari UNESCO. Insya Allah pada tahun ini juga nanti akan ditetapkan masuknya atau tidaknya mudah-mudahan masuk Belitung ini sebagai UNESCO Global Geopark. Jadi ini adalah salah satu strategi kami juga untuk kira-kira meningkatkan sesuai dengan sekarang ini adalah paradigma baru tadi, pariwisata yang berkualitas. Jadi kita punya ada 18 destinasi geopark. Nah, seperti itu. Jadi pariwisata yang berkualitas barangkali bisa dijelaskan juga sedikit Pak. Apa sih Pak artinya wisatawannya lebih beda gitu? Apakah kemudian spending dia lebih banyak jangan-jangan gitu ketimbang wisatawan biasa? Iya. Ya tentunya pertama juga daripada jumlah wisatawan yang masuk juga akan semakin banyak. Tentunya mereka juga akan masuk ke satu daerah untuk berkunjung, berwisata itu karena adanya daya tarik. Ya seperti itu. Jadi daya tarik juga kita tingkatkan dan juga di samping juga masalah selama ini adalah pariwisata atau mengandalkan wisata pantai laut. Kita juga sekarang juga mengembangkan budaya. Karena setaya budaya ini adalah salah satu yang mendukung untuk berhasilnya pariwisata di satu daerah. Jadi bukan cuma wisata alam, tapi adalah kebudayaan itulah yang menentukan sukses tidaknya suatu daerah menjadi daerah wisata. Ya, ada diversifikasi ya Pak. Betul. Ya. Oke, saya beralih kalau begitu ke Kabupaten Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini tadi saya sempat ngobrol-ngobrol, yang unik adalah festivalnya banyak banget. Saya bilang, Pak, ini jumlahnya banyak banget nih, kok hampir sama dengan jumlah hari. Hampir kayaknya tiap minggu lebih nih, hampir beberapa hari sekali ada festival, Pak. Kenapa bikin festival demikian banyak, Pak? Apakah ini memang strategi Banyuwangi untuk meningkatkan wisatawan? Baik, terima kasih. Banyuwangi tidak masuk 10 destinasi prioritas, apalagi 5 super prioritas. Enggak cemburu ya? Tidak masuk. Tapi enggak cemburu kan Pak? Enggak apa-apa aja. Karena pemerintah harus fokus saya kira. Maka 500 triliun dan 200 triliun tidak termasuk ada di Banyuwangi. Dan Banyuwangi selama ini hanya menjadi perlintasan orang ke Bali. Sering orang kalau ke Bali paling turun dari mobil, kencing, naik mobil berangkat ke Bali. Kan gitu teman-teman. Serem mau masuk ya? Banyuwangi. Katanya Banyuwangi ada tempat santet dan macam-macam. Jadi orang kalau perlu buru-buru nyebrang. Itu yang kami alami beberapa waktu yang lalu. Tapi kemudian sekarang alhamdulillah berubah. Kami membuat banyak kegiatan.
Dan sesungguhnya saya setuju Pak Arif ya, DNA Indonesia adalah pariwisata. Setiap daerah punya keunikan yang ini luar biasa tidak dimiliki oleh negara lain. Siapa nyangka Banyuwangi bisa mengalahkan Brazil, Puerto Rico dan beberapa negara menjadi juara satu inovasi pariwisata nomor 1 di dunia. Tepuk Waktu tangan itu. dong, luar biasa. Di Madrid. Saya bukan itunya, tapi saya ingin bercerita kalau sepak bola, insya Allah sampai kiamat nggak bisa ngalahkan Brazil. Nah, iya betul. Tapi sini bisa ya Pak? Tapi begitu pariwisata, dan itu bukan hanya Banyuwangi, di tempat beliau ini, tarinya juga beda dengan kami. Kita lihat ini ada Pak Bram, Dinas Pariwisata, berdiri Pak Bram, kalau Dinas Pariwisata, kemudian Selamat datang Pak Bram. Iya, bagian humas. Wajahnya karena sudah nggak berbentuk karena banyak kegiatan. Nah, kita bisa juara 1, siapa bisa ngalahkan di Madrid lagi di WTO. Kemudian kita dapat reward, ada promosi di Eropa yang kita dapatkan. Kita tidak masuk 10 destinasi prioritas. Kita tidak berhak untuk mendapatkan biaya-biaya seperti ini. Kita dapat reward 20 miliar untuk promosi di Eropa. Maka Bapak kalau landing di Schiphol ada iklan Banyuwangi. Di taksi di London ada iklan Banyuwangi dan beberapa negara. Nah, artinya apa? Inovasi itu menjadi kekuatan bagi daerah sesungguhnya. Lalu apa yang dikerjakan oleh Banyuwangi? Kami ini hanya menjadi lokomotif, kuncinya adalah rakyat. Dan bagi saya, setiap daerah perlu instrumen untuk menggerakkan rakyat. Dan sekarang untuk mendorong rakyat gotong royong, turun ke lapangan anak, istri, orang tua, bukan perkara mudah. Sekarang generasi kita jadi perunduk semua, di rumah main ini semua. Wah, susah untuk keluar. Tapi begitu kita bikin festival, anak istri keluar. Kita Banyuwangi tidak punya uang, maka kita tidak bisa bikin baliho di bandara. Saya tidak punya uang untuk bikin iklan di TV. Maka kami menulis buku anti mainstream marketing yang sekarang terbit kedua di Gramedia. Nomor 1 adalah kampanye promosi yang paling top adalah ketika kita tidak promosi. Maksudnya apa? Betul kata beliau tadi, ketika orang berkunjung bercerita di media sosial, maka itulah sesungguhnya promosi yang dahsyat menurut saya. Nah, kembali maka strategi saya setuju. Nah, ini banyak tokoh-tokoh datang ke Banyuwangi. Begitu beliau nge-vlog bercerita, semakin kenal tentang Banyuwangi. Dan sebenarnya menurut saya, kampanye pariwisata itu high risk. Kenapa high risk? Kalau yang dipromosikan, didatengin berbeda, orang menghukumnya lebih berat buat kita. Betul nggak Pak sekalian? Iya, karena sekarang kan generasi sekarang Pak kan search, Iya, review, Betul, rating. betul. Itu yang dilihat. Kalau reviewnya sudah jelek nih Pak, nggak bisa. wah bisa habis nih Pak. Jadi Nah, kayaknya ini juga diperhatikan Iya oleh betul. Jadi kami didik rakyat kami dan kami berlatih lewat panggung-panggung festival. Dan festival bagi Banyuwangi bukan hanya sekedar peristiwa pariwisata. Disinilah kita sedang mendorong gerakan gotong royong yang kemudian lintas agama, lintas masyarakat terlibat di dalam itu. Sehingga ketika festival apalagi budaya, orang tidak lagi tanya agamamu apa. Maka sebenarnya kalau festival budaya ini digerakkan, ekstrim kanan, ekstrim kiri sebenarnya tidak muncul. Nah, event kami dulu hanya 12, sekarang kami ada 123 event. Bapak bisa bayangkan, tahun ini baru kita launching. Dan Bapak tahu nggak berapa biaya yang kami keluarkan tidak sampai 1% dari total APBD. Dan ini dikerjakan oleh rakyat. Coba misalnya diputarkan Gandrung Sewu. Kami punya, ini kegiatan Gandrung Sewu ada videonya pendek yang mungkin Bapak bisa bayangkan. Disinilah rakyat gotong royong untuk melihat itu dan mengerjakan. Dan ini IO-nya adalah rakyat sendiri bersama PNS. Nah, dari 12 event, 25, kemudian sekarang menjadi 123, setidaknya minimal ada orang yang mengupload setiap event kami. Kalau tidak ada tamu, minimal rakyat yang terlibat mengupload. Ini contoh misalnya. Ini Gandrung Sewu, mungkin volumenya bisa dikasih. Ini semua dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Gandrung Sewu adalah salah satu event dari banyak event yang digelar oleh pemerintah daerah. Kami terima kasih kepada seluruh rakyat Banyuwangi. Karena Gandrung Sewu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tahun pertama kami mobilisasi, susah cari penari. Tahun berikutnya sudah 1.200 karena susah menseleksi. Kita lihat. datang sendiri Pak. Kenapa? Penarinya pada daftar Oh iya, sendiri. datang ke daerah. Oke. Ini kita lihat.
Ya, terima kasih. Jadi festival ini bagi kami menjadi strategi dan event ini banyak, dan event tidak hanya di kota, banyak sekali di desa-desa. Bagi Jadi ada kami event lokal juga, Iya, artinya di desa, di tapi desa, ada juga yang di kabupaten, dan kabupaten. ada skalanya internasional dan ada juga skala lokal, dan event ini menjadi panggung, dan event kami bukan hanya lokal tapi internasional. Bapak mungkin Ibu pernah lihat cycling, bersepeda, itu Iya. yang terkenal di dunia Tour de France, dan Tour de France itu sukses mempromosikan Eropa dan dikopi oleh banyak negara, salah satunya kita kopi di Banyuwangi. Dan tour ini sekarang di Indonesia yang terkenal namanya Tour de Singkara. Tour de Singkara melalui lebih dari 10 kabupaten dan rata-rata biaya APBN kurang lebih setiap penyelenggaraan 25 miliar. Banyuwangi 600 kilo satu kabupaten, zero APBN. Kami tidak punya APBN. Jadi Luar biasa. dan kami awalnya jarang undang pejabat, menteri jarang kami undang karena kalau undang menteri sibuk nerima menterinya kan, dibanding ngurusin festivalnya. Protokolnya Itu di awal. banyak ya Nah, Pak ya. tapi saya ingin sampaikan, Bapak kami tidak dapat APBN, tapi yang dapat excellent dari UCI, bukan Tour de Singkara. Di Asia Pasifik hanya ada 36 event, yang dapat hanya 6. Tour of Iran, China, Jepang, Korea, dan Tour de Langkawi yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad karena mempromosikan Truly Asia 20 tahun yang lalu, dan di Indonesia bukan Tour de Singkara yang dapat APBN 30 miliar, tapi Tour de Banyuwangi Ijen yang zero APBN. Baik, Nah, Pak, Banyuwangi luar biasa saya ingin ceritanya. menyatakan bahwa ternyata modal sosial kalau dikonsolidasi luar biasa. Bisa jadi ya. Tapi kalau dapat bantuan lebih luar biasa. Ada yang dari sini? Oke, Pak, terima kasih. Nanti saya juga ingin gali soal cerita Bapak soal pemanfaatan teknologi ya Pak, dan juga data. Tapi saya mau ke Airi dulu ya. Ya, Pak, Anda lihat tadi kan beberapa daerah sekarang ini tampaknya semacam apa ya, ada kompetisi ini antar daerah untuk mengembangkan wisata daerah masing-masing karena ini adalah potensi yang menjanjikan untuk pendapatan daerah. Nah, Airi, bagaimana peran Airi ini melihat ini, lalu juga apa sih yang dilakukan Airi untuk masuk ke daerah-daerah, membantu apa sih dalam pengembangan pariwisata? Airi kan menyediakan penginapan gitu. Betul. Ya. Apakah juga dengan adanya kayak tadi itu ya, wisata lokal yang dikembangkan dan sebagainya, ini juga jadi potensi pengembangan Airi dari segi bisnis? Baik, mungkin sebelumnya saya perkenalkan Airi terlebih dahulu. Mungkin belum banyak yang tahu Airi itu apa barangkali ya. Jadi Airi itu sebenarnya adalah accommodation network operator di Indonesia. Jadi didirikan tahun 2015 dan kita beroperasi sampai sekarang. Basically visi misi kita itu bekerja sama dengan akomodasi lokal sebenarnya. Jadi yang harganya terjangkau, itu kita akan berusaha untuk transformasi, kita standarisasi seperti itu. Jadi ini ada beberapa informasi mengenai Airi. Jadi produk kita adalah, saat ini kita sudah bekerja sama dengan kira-kira 2.000 properties di seluruh Indonesia dengan 30.000 kamar. Jadi ini adalah kalau boleh dibilang budget accommodation. Jadi dalam artian produk yang terjangkau. Karena kita lihat banyak di Indonesia, terutama wisatawan dalam negeri yang traveling di Indonesia, itu mereka banyak memakai akomodasi yang di range harga sekitar 100 sampai 300 ribu. Nah, kita ada beberapa produk yang kita tawarkan. Dan ini kita adalah dengan property owner kita akan mentransformasi mereka punya akomodasi sehingga itu menjadi sebuah akomodasi yang terstandarisasi. Jadi itu. Murah tapi nggak murahan gitu ya Pak? Betul sekali, murah tapi nggak murahan. Nah, terus peran kita sebenarnya apa? Nah, kita saat ini kan sudah masuk di banyak daerah. Kita ada di sekitar 100 kota saat ini. Dan kita banyak bekerja juga dengan Pemda-Pemda yang ada. Nanti mungkin dengan Banyuwangi bakalan Pak. Tadi saya ngomong sama Mas Bram kalau boleh. Nah, itu. Dengan 3.000 kamar yang ada di Indonesia. Nah, itu kita masuk ke sana, kita menstandarisasi. Selain itu kita ada 4T yang kita konsepkan sebenarnya. Yang pertama yang tadi saya sebut adalah transformasi. Jadi kita mentransformasi hunian kamar yang ada di Indonesia itu menjadi sesuatu yang layak dipakai, terstandarisasi. Semacam saat ini kan banyak homestay itu antara satu homestay dengan homestay lain atau guest house satu dan guest house itu tidak ada standarnya biasanya kan. Jadi sedangkan pada saat tamu datang kan mereka biasanya ada ekspektasi. Saya pengen sebuah kamar yang bersih. Saya pengen sebuah kamar yang saya kalau tidur kasurnya enak. Seperti itu. Nah, itu kita akan mentransformasikan. Terus yang kedua, kita juga berinvest di teknologi. Jadi biasanya
di hunian yang seperti ini kan secara teknologi mereka tidak betul-betul ada yang berinvestasi di sana. Nah itu kita ada beberapa hal yang kita siapkan buat mereka. Kita ada yang namanya AIRI East. AIRI East itu kita sebut sebagai Property Management System. Jadi kita berikan ke mereka, kita berikan sebuah property management system. Mereka bisa ngelihat bookingan seperti apa, reservasinya seperti apa, terus kemudian tamu ini menginap berapa lama. Dari sisi finansialnya juga ada di sana. Jadi tamu ini per malam harganya berapa sih? Jadi totalnya nanti tamu mesti bayar berapa. Itu ada semua dan tercatat semua di sana. Terus yang ketiga kita juga betul Pak. Iya, terus yang ketiga kita juga ada training, kita ada namanya AIRI Community. Jadi di AIRI Community ini basically kita akan memberikan training ke staff yang di hotel, ya, supaya mereka juga bisa memberikan sebuah pelayanan yang terstandarisasi. Mereka bisa membersihkan kamar sesuai dengan standar, kamarnya bersih, terus kemudian kira-kira apa yang harus mereka, servis apa, layanan apa yang mereka harus berikan ke tamu, seperti itu. Jadi upgrade-nya itu termasuk upgrade orangnya ya? Betul, SDM-nya. Makanya kita banyak bekerja dengan Pemda. Terakhir saya dengan tim saya itu berangkat ke Tobas. Untuk yang sebelumnya kita udah lakukan itu di Borobudur. Sebelumnya di Borobudur itu sebelum Borobudur Marathon kita ada program training AIRI Community namanya. Jadi kita kumpulkan rekan-rekan yang di sana, kita berikan training mengenai service hospitality seperti itu. Terus terakhir kita berangkat ke Toba Samosir dengan Pak Odo Manuhutu waktu itu dari Kemenko Maritim. Jadi kita rencananya Maret itu kita akan ada acara training juga untuk rekan-rekan homestay di sana juga. Baik. Seperti itu. Terus yang keempat, mohon maaf terakhir, itu transparansi. Jadi karena sistemnya ada yang sistem AIRI East tadi itu, sehingga pada akhirnya property owner kan gampang melihat apa yang terjadi di properti mereka. Mereka bisa itu. Monitor ya. Betul, ya. tepat sekali. Ini kan AIRI berarti ini salah satu contoh bagaimana bisnis pariwisata tumbuh dengan memanfaatkan teknologi. Orang bisa pesen langsung, bisa lihat reviewnya, bisa lihat kondisi kamar online gitu. Nah sekarang saya mau beralih balik lagi ke Banyuwangi nih Pak, soal pemanfaatan teknologi. Tadi Anda sempat mengatakan di Banyuwangi Anda bisa monitor bahkan sekarang parkir penuh di mana gitu. Boleh cerita Pak soal inovasi Bapak lakukan terkait dengan pemanfaatan perkembangan dunia digital. Saya kira menarik ini AIRI, saya langsung nawari kapan kolaborasi sama Banyuwangi. Siapa? Secepatnya Pak. Ketemu dong di sini. Karena asik begini, ya Pak ya. saya setuju bahwa pariwisata harus maju, tapi rakyat jangan hanya jadi penonton. Betapa banyak pariwisata tumbuh yang dapat uang hanya investor. Rakyat tidak mendapatkan partisipasi dari investasi pengembangan pariwisata. Nah, apa yang dikerjakan di Banyuwangi? Kami pingin ini pariwisata di satu sisi mengatasi defisit neraca transaksi berjalan, tapi di selain defisit kantong rakyat harus diisi dengan pariwisata. Nah, kalau tidak ada afirmasi, kami belajar di banyak tempat, tidak punya ruang rakyat. Apa yang dikerjakan di Banyuwangi misalnya, kami hanya izinkan kepada investor hotel bintang 3 ke atas. Itu pun harus ada ballroom. Dan itu pun semua hotel di Banyu harus pakai identitas lokal dan budaya. Yang tidak IMB-nya tidak kami keluarkan. Karena disitulah kemajuan sekaligus menitipkan peradaban. Ini hotel-hotel di Banyuwangi, di pinggir pantai. Ballroom, drop off-nya pakai misalnya rumah using, identitas dan seterusnya. Nah, saya ingin cerita, apa maksudnya hanya hotel bintang 3 ke atas supaya homestay-nya tumbuh. Maka sekarang Pak Bram terakhir ada berapa homestay? 680 homestay tumbuh di Banyuwangi. Luar biasa. Dan itu Bapak langsung bisa pesan dari online. Contoh misalnya Mikasa Ijen Homestay. Bapak lihat di booking.com Traveloka, ini reviewnya 9,5. Ini milik penduduk dan rata-rata orang asing. Dan ini terus, kami dulu kerjasama dengan Traveloka, beliau masih di Traveloka, artinya udah pindah. Waktu itu Pak. Iya. Pak jangan disebut lagi Pak brand yang udah lain nih Pak, udah Iya, ganti lain. merek Nah, Pak. Contoh Didus Homestay, ini yang lebih murah lagi, ini reviewnya 9,4. Tapi ini punya masyarakat individu ya Pak ya? Individu. Dan ini masuk di dalam. Jadi dengan online, dengan media digital ini luar biasa. Memandu rakyat mendapatkan kesejahteraan. Maka kalau boleh saya ingin cantakan, digitalisasi sebenarnya menjadi kabel penghubung kesejahteraan rakyat. Jadi Ya, sebenarnya kalau kita kira-kira bisa gitu. manfaatkan, ini Iya. bisa membantu Kira-kira rakyat. begitu. Pak, Ya. Pak Yusli pengen Ya. nambahkan. Kalau Saya- di Belitung gimana Pak? Ya begini, saya rasa ini memang harus yang kami lakukan untuk pengembangan pariwisata di Belitung itu juga adalah dari segi kelembagaan profesional. Saya kira memang sangat penting juga kita melakukan
kerjasama dengan AIRI. Memang kalau di Belitung sebetulnya kalau soal hotelnya sudah cukup banyak lah. Mulai dari Marriott sampai ke Swiss Bell semacam di Belitung sebelah. Tapi di tempat kami juga itu banyak homestay. Saya kira dengan AIRI ini adalah khusus untuk manajemen ya Pak ya? Betul Pak. Manajemennya tuh. Jadi bukan lagi persoalan hotel ataupun homestay-nya. Tapi manajemennya itu baik pun segi SDM-nya juga, bagaimana juga untuk penataan homestay itu sendiri yang berstandar. Saya kira itu sangat perlu bagi kami juga nanti untuk kita mengadakan kerjasama dengan AIRI untuk kira-kira meningkatkan khususnya homestay di daerah kami Belitung Timur. Saya senang Siapa? nih bisa mempertemukan antara yang butuh dengan yang asik juga ya. Pak, boleh cerita dong sebelum saya ke Mbak Medina Kamil lagi soal itu tadi yang Anda yang bisa data. pantau monitor parkir gitu Pak. Keren banget sih Pak. Sehari ini yang lagi parkir di mana, Iya. lagi berapa Jadi ribu Pak Kepala gitu. Dinas Pariwisata saya setiap Sabtu atau Minggu setiap hari libur itu sudah laporan ke saya, Pak di destinasi ini kunjungannya sekian ribu. Karena sudah bisa dimonitor dengan melalui handphone. Nah kuncinya memang Pok Darwis, kelompok sadar wisata ini mesti digerakkan. Pok Darwis ya. Kekuatan di Banyuwangi adalah kekuatan pariwisata yang berbasis rakyat. Rakyatlah yang akan menjadi kunci. Karena kalau tidak kotor bersih itu akan menjadi tanggung jawab Pemda. Tapi begitu rakyat dilibatkan, maka rakyat akan menjadi bagian penting dari pengorganisasian pariwisata. Maka Bapak Ibu lihat misalnya di Bank Sering Underwater, di Pulau Merah, itu semua berbasis anak-anak muda yang namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Tenar dong Pok Darwis di Banyuwangi ya. Ya, mereka baru diundang ke California. Oh ya? Mereka belum lama dapat Kalpataru dan penghargaan. Bahkan pertama kali memang kuncinya kan kebersihan. Sampai di Banyuwangi ada festival toilet bersih. Ini udah tahun keberapa ya? Tahun ke-5 misalnya. Bayangkan toilet kami festivalkan. Mulai anak TK, SD harus bersih. Ini Karena- kreativitas nih. Iya. Toilet aja bisa dipasarin Difestivalkan. ini ya. Ini Bank Sering Underwater dulu hancur terumbu karang. Dulu orang mencari ikan dengan ngebom. Kiai, angkatan laut tidak mampu menghalau. Tapi begitu pariwisata, budaya mereka berubah. Karena mereka kemudian mendapatkan value, mendapatkan uang. Istilah saya orang dulu di sana ngambil roti untuk beli, ngambil ikan untuk beli roti. Sekarang orang bawa roti ngasih makan ikan di tempat ini. Bapak, ini kita lihat di tempat ini. Dan ini sekarang telah menjadi destinasi yang lumayan lah. Kalau Tapi kita bicara tidak sebagus Bangka Belitung. gift from God gitu Pak. Nah berarti ini adalah Pak mengubah paradigma juga ya Pak, paradigma Ya. masyarakat memandang alamnya, memandang lingkungan sekitarnya ya Pak. Mbak Medina Kamil, ini kan tadi cerita ada beberapa hal yang menarik yaitu pemanfaatan soal aset budaya ya. Jadi ini juga jadi daya tarik ya, bagaimana adat istiadat, kearifan lokal, lalu juga bagaimana wisata akomodasi-akomodasi yang berbasis rakyat ini mulai berkembang juga. Tapi bagi wisatawan itu menarik nggak sih? Jangan-jangan udah ngembangin yang itu salah lagi, marketnya nggak butuh gituan gitu. Sebenarnya need-nya sekarang itu yang wisata yang macam apa, tempat pariwisata yang macam apa? Sebenarnya ya wisatawan sekarang banyak wisatawan kepo kalau orang bilang ya. Misalnya kita datang ke suatu tempat yang ibaratnya yang sekarang yang lagi happening kayak misalnya kalau di Jogja itu tebing Bresik ya kalau nggak salah ya. Itu kan dulu bekas tambang kapur yang memang dulu tempatnya jauh, yang memang tidak tersentuh dengan orang, cuman ya yang tahu masyarakat sekitar doang, cuman penambang-penambang aja. Ketika lokasi tambang itu sudah tidak ada, sudah tidak dikelola, kemudian punya ide itu dijadikan suatu tempat untuk wisatawan. Di tebing-tebingnya dibikin ukir-ukiran, terus di sekitarnya dikasih fasilitas untuk makan. Sebenarnya awalnya aku sendiri juga suka penasaran ada apa sih di tebing Bresik. Ya sebenarnya salah satu wisatawan kepo juga gitu. Kepo berarti harus ada tempat wisata harus agak menjaga misteri sesuatu supaya orang mau datang lihat ya gitu. Jadi kayak misalnya ya sosmed itu gara-gara the power of sosmed Media itu. sosial, ya. Setiap orang ke sana dia bisa foto-foto yang bagus, yang indah, ngasih info gitu. Memang penasaran gitu, ada apa sih di sana?
walaupun yang kita akhirnya ekspektasinya dilihat, oh ternyata ini cuma tebing doang gitu kan. Tapi memang itu salah satu cara untuk kita menjual pariwisata, untuk menaikkan yaitu perekonomian masyarakat lokal sana. Kalau dulu mereka perekonominya yang cuma sebagai penambang atau mungkin sebagai petani, dengan adanya banyak wisatawan yang masuk itu, ya mereka dapat tambahan dari sana seperti itu. Oke. Misteri wisatan kepo. Pak, di Belitung Timur kan banyak bekas tambang juga nggak sih? Betul. Timah ya Pak ya? Betul. Sekarang gimana Pak kondisinya sekarang? Jadi begini, di Belitung itu dulunya memang adalah daerah pertambangan timah. Jadi setelah selesainya pasca tambang tahun 1990, itulah mulainya kita beralih ke pariwisata. Memang seperti tadi waktu ngobrol saya juga bilang dengan Pak Bupati Banyuwangi, ada kendala kita di lapangan itu masalah mindset juga masyarakat. Kenapa? Karena menambang itu lebih mudah, lebih instan. Menambang hari ini dapat timah langsung dijual jadi duit. Kalau pertanian mungkin 3 bulan nanam jagung baru dapat duit. Kalau padi lebih lama lagi. Pariwisata juga harus ditekuni betul. Ini juga merubah mindset. Alhamdulillah. Secara bertahap masyarakat juga mulai menerima untuk kita menggiatkan pariwisata di Belitung ini. Kemudian juga saya menanggapi satu hal mengenainya budaya. Jadi kembali lagi tadi bicara dengan beliau juga. Sebetulnya bukan cuma persoalan wisata alam pantai yang indah, bukan itu lagi lah yang laku dijual. Sekarang udah paradigma baru yang berkualitas tadi. Sekarang juga budaya itu lebih penting. Budaya ini betul-betul lah yang akan bisa menjadikan saudara maju dalam pariwisata. Di Bali juga adalah budayanya, bukan pantainya. Saya kira bukan saya mengatakan, yang namanya Pantai Kuta itu jauh lebih pantai yang paling jelek di Belitung Timur. Betul. Inilah, tapi apa? Budaya Bali itu luar biasa. Kita juga punya budaya lokal yang kita kemas sekarang sepertinya makan bedulang itu. Kemarin baru kita lakukan 1000 dulang. Makan dalam dulang itu pakai tudung saji itu, duduk di bawah. Itu ada cuma berapa? Makan 1 dulang untuk 4 orang. Itu menunjukkan budaya bahwa kebersamaan kita. Yang kedua juga adalah dengan rasa kita harus berpikir untuk orang lain. Kalau kita serakah mungkin kita habiskan tuh makan sendiri. Kita enggak, kita makannya artinya mengimbangi orang lain juga supaya makan juga, kita juga makan, berbagi makan, itu juga rasa kebersamaan. Yang lain juga banyak kita. Sepertinya Maras Tahun. Maras Tahun juga itu upacara ritual. Selesai orang menanam padi, kita ada memotong yang namanya lepat itu, lepat besar. Dibikin dari ketan, mungkin besar sih, dipotong rame-rame dibagikan orang sekampung. Itu juga menjadi budaya. Dan satu hal yang paling unik di Belitung itu, di Belitung itu ada komoditas pedukunan. Ada komunitas Ada. pedukunan. Di Belitung Timur. Dan di Belitung Timur ada 158 dukun. Dan ketua pedukunnya ada. Itu betul-betul budaya yang kita sering. Mulai dari dukun angin ada. Tapi kalau tadi yang pengen kepo, pengen tahu kan pengen Iya. tahu itu Dukun isinya angin apa ada, di kampung pedukunan dukun ini. air ada, dukun buaya ada. Semuanya ada pedukunan. Semua bisa diajak ngobrol ya Pak ya? diajak ngobrol. Oke. Sampai ke dukun hujan, pada pawang hujan supaya nggak hujan pun dipanggil supaya acaranya nggak hujan. Seperti Tertarik itu. nggak nih Ini generasi ada betul sekarang satu gitu ya? budaya yang Emang kita benar lestarikan. sih, ya Kenapa? itu dibikin. Budaya ini betul-betul akan mendukung untuk mengembangkan pariwisata ke depan, tidak cuma wisata pantai keindahan alam saja. Saya Berarti kira yang seperti kayak itu. gini biasanya yang lebih muda, generasi yang berikutnya mereka Malah penasaran. sesuatu yang mistis begitu malah dicari. Kayak dulu ada beberapa bulan yang lalu ada yang viral tentang desa penari itu ya Pak. Nah itu katanya banyak orang yang berbondong-bondong malah ke Banyuwangi untuk mengetahui di mana itu desa itu sebenarnya. Nah itu Strategi marketing memang harus super kreatif sekarang ya. Manfaatin soal kekepoan itu yang penting Iya. kuncinya ya. Nah itu pasti mempengaruhi pariwisata juga. Jadi wisatawan ada yang ya wisatawan pariwisata kan nggak cuman berhubungan sama ya alam yang indah, tempat-tempat yang enak ya. Ada juga yang berhubungan sama ya spiritual seperti itu juga ada. Baik,
saya sudah dikode-kode waktu mau habis, tapi sebentar. Tadi kita sudah dapat sedikit pengembangan soal budaya, mengubah paradigma. Kita juga perlu mengembangkan yang dari bawah nih, perlu dilibatin gitu ya. Nah, saya mau ke Pak Azwar Anas, mungkin sekalian nanti closing juga dengan Bapak gitu. 2020 kita punya target tinggi tuh, naikin tuh untuk menyumbang PDB ya Pak ya. Strateginya apa Pak? Bapak kan sudah 2 periode lagi, ntar mewarisi ke pemimpin berikutnya. Karena kalau saya ngomong Pak Louis tadi, salah satu kuncinya juga kepala daerah ya Pak. Nah, gimana Jadi tuh Pak? gini, di antara semua diskusi tadi, kunci triple A tetap menjadi kunci. Pertama adalah aksesibilitas. Tetapi aksesibilitas tidak harus berarti semua jalan ke dalam harus bagus. Karena banyak orang yang ingin experience. Maksudnya adalah akses dari kota ke kota termasuk penerbangan. Alhamdulillah dulu ke Banyuwangi susah sekali, sekarang sudah ke Banyuwangi dari Jakarta udah bisa pagi, siang, sore, pulang sore, sudah pakai Airbus A320 misalnya. Bisa makan siang di Banyuwangi, sore udah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Yang kedua adalah amenitas hotel. Hotel harus bagus. Orang Indonesia itu wisatawan ada yang masih lihat hotelnya dulu baru mau jalan-jalan atau sebaliknya. Dan kita tren milenial kita lakukan. Nah, terobosan ke depan kita bangun tempat-tempat ini. Ini bakal baru itu Pak? Sorry, yang paling baru tadi 2020 4-3 bulan lagi akan selesai, dibangun oleh anak-anak muda. Dan kami mengandalkan, kami baca buku Millennial Kills Everything, ada 50 akan dibunuh oleh milenial, dan kita bikin tren-tren baru yang diminati oleh milenial. Hotel-hotel semacam ini akan diminati oleh milenial. Itu tenda ya Pak? Iya, ini tenda, ini sudah sebentar lagi akan jadi. Dibangun anak-anak muda, kerjasama anak-anak muda Malaysia, bangun di Banyuwangi. Orang tua nggak senang bisa masuk angin ke tempat ini. Tapi anak muda, nah tempat-tempat ini jauh-jauh bahkan camping lagi. Iya, bahkan gitu. nanti akan dibuat yang sama sekali transparan. Jadi anak muda tidur bisa memandang bulan, kira-kira gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya terobosan kami tetap kami bukan hanya menjual alam, akan menjual inovasi. Karena kalau tidak, ke depan orang sama saja. Maka orang ke Banyuwangi sekarang bukan hanya weekend, weekday saja kemarin 47.000 orang kunjungan ke Banyuwangi. Dan kita misalnya banyak inovasi termasuk kita menjadi juara 1 untuk kabupaten 2 tahun berturut-turut. Mungkin bisa ditampilkan, alhamdulillah. Ini yang kami jual. Kami tidak lagi jual alam kalah sama Belitung saya udah. Nah, Banyuwangi 2 tahun berturut-turut bagaimana mungkin bisa mengalahkan Jogja, Bandung, Makassar yang kampusnya besar-besar. Kami menjadi juara 1 kabupaten paling inovatif nomor 1 di Indonesia 2 tahun berturut-turut kami. Dengan nilai 74.000. Berikutnya Kota Bandung 44.000. Ini karena inovasi dan kami dapat hadiah 9 miliar rupiah ditransfer ke Pemda setiap juara ini. Makanya nggak masuk dalam itu Pak, kan udah bisa nyari sendiri. Nah, dari sini maka orang kunjungan, jadi sebenarnya kami mengumumkan juara ini bukan apa, dari sini orang semakin datang banyak. Kunjungan ribuan orang ke Banyuwangi karena kami belajar inovasi. Termasuk tempat kami ada 203 pelayanan publik di satu tempat termasuk bilik nikah. Jadi saya sering orang kalau ke Banyuwangi pengen nikah susah cari penghulu di Jakarta, berwisata aja ke Banyuwangi di mall publik pulang dapat surat nikah. Nah, satu paket. Tapi calonnya harus dibawa, nggak boleh bawa calon. Nah, ini bagian inovasi. Loh, ini benar serius. Tinggal telepon Pak Bram kapan berlibur nanti dapat surat nikah pulang. Ini bagian dari inovasi yang kita kerjakan. Baik, terima kasih Kira-kira gitu. Bapak. Saya udah dikode ini Oh, udah iya, habis. sudah. Saya tahu ini perbincangan kita seru sekali untuk soal paradigma pariwisata ini. Terima kasih Bapak-bapak. Saya senang mewakili Kata Data bisa mempertemukan antara Airi dengan kepala daerah. Mudah-mudahan habis ini makin banyak inovasi yang bisa dilakukan dan kita bisa turut menyumbang cita-cita pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara lewat pariwisata. Terima kasih, tepuk tangan untuk para narasumber yang luar biasa. Saya Vivi Zapki pamit, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sampai jumpa di IDE tahun berikutnya. Selamat sore.